Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru malam hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan antara Tim Nasional Indonesia U19 lawan Myanmar yang berakhir untuk kemenangan Timnas U19 dengan skor telak 5-1. Tapi sangat disayangkan teman-teman, meskipun bisa menang telak lawan Myanmar, tapi Timnas U19 gagal lolos ke babak semifinal karena di pertandingan lainnya antara Thailand lawan Vietnam berakhir dengan skor imbang 1-1. Ya, karena yang dipakai adalah sistem head to head. Jika ada tim yang poinnya sama di fase grup, maka Vietnam dan Thailand dinilai unggul dari segi produktivitas gol dan merekalah yang lolos ke babak semifinal. Memang saya pernah mengatakan beberapa kali di beberapa konten dari Timnas U19 bahwa bagi saya yang lebih penting lagi daripada lolos ke babak semifinal atau juga menjadi juara dari Piala AFF U19 ini adalah cara bermain dari Timnas U19 harus rapi. Mereka perlu bermain mengandalkan taktik dari Coach Sintayong agar bisa lebih banyak mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif dan bisa lebih mudah melumpuhkan tim lawan. Ya, bagi saya memang itu lebih penting. Tapi bagi saya juga sangat menyakitkan bahwa Timnas U19 tersingkir dengan cara seperti ini. Karena kita sama-sama bisa melihat perjuangan dari para pemain yang luar biasa di atas lapangan di 5 pertandingan mereka di Piala AFF U19 ini. Memang faktanya Timnas U19 tidak bisa menang lawan Vietnam dan juga tidak bisa menang lawan Thailand. Tapi para pemain bermain mati-matian. Mereka berjuang agar bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Tapi memang membutuhkan waktu juga bagi mereka untuk padu, teman-teman. Ketika mereka sudah padu, baru kita bisa melihat permainan yang taktis, sehingga dalam 2 pertandingan terakhir, Timnas U19 bisa menang secara telak dengan skor yang sama. Tidak mudah teman-teman untuk menang lawan Filipina dan Myanmar dengan skor yang telak. Vietnam dan Thailand saja tidak bisa menang dengan skor yang telak seperti yang dilakukan Timnas U19. Ya, bagi saya ini sangat menyakitkan dan saya juga bingung apakah memang saya yang salah baca atau memang aturannya dari awal adalah memakai sistem head to head. Karena yang saya baca di awal turnamen Piala AFF U19 ini bahwa jika ada tim yang poinnya sama di fase grup, maka yang akan dihitung adalah selisih golnya. Tapi ternyata mulai kemarin sore, begitu ramai pemberitaan di media digital dan juga di media sosial bahwa yang akan dipakai adalah sistem head to head. Ya udah, kalau memang mau dipakai sistem head to head, ya kita juga bisa buat apa kan? Itu kan adalah aturan dari AFF. Ya mau tidak mau ya perlu diikutin lah oleh semua negara. Dan sayang sekali kan, Timnas U19 tidak bisa lolos ke babak semifinal. Padahal luar biasa perjuangan para pemain. Mereka dikasarin di pertandingan lawan Myanmar itu. Tapi mereka bangkit kembali. Mereka ingin meraih kemenangan. Ya karena itu adalah syarat utama bagi Timnas U19 jika ingin lolos ke babak semifinal. Artinya harus menang lawan Myanmar untuk mendapatkan 3 poin. Tapi ternyata di pertandingan lainnya berakhir imbang 1-1. Ya mau bikin apa lagi. Tapi kita perlu juga ya bangga dengan permainan Timnas U19 karena kita melihat mereka bermain all out di 2 pertandingan terakhir ini karena mereka ingin lolos ke babak semifinal. Jadi terlihat perjuangan dari para pemain itu luar biasa, teman-teman. Ya memang mereka kesulitan menang lawan tim besar seperti Thailand dan juga Vietnam. Tapi saya yakin mereka akan belajar dari kesulitan tersebut. Dan nanti jika ketemu lagi tentu mereka punya peluang untuk mengalahkan 2 tim tersebut. Tapi saya juga ingin menjelaskan kepada teman-teman jalannya pertandingan lawan Myanmar. Ya, saya sebetulnya khawatir jika Timnas U19 tertinggal lebih dulu di pertandingan ini. Karena sebelumnya mereka belum pernah tertinggal. Takutnya para pemain nanti mentalnya down. Karena kan punya pressure untuk memenangkan pertandingan, ternyata tertinggal lebih dulu. Di menit-menit awal pula. Tapi ternyata para pemain menunjukkan bahwa mereka juga sebetulnya punya mental yang kuat. Mereka bisa bangkit. Total bangkit dengan mencetak 5 gol. Dan gol-gol yang dihasilkan bukan saja mengandalkan open play, tapi juga berhasil mereka cetak dari situasi bola mati. Artinya memang para pemain memanfaatkan situasi bola mati tersebut untuk bisa mencetak gol. Dan memang itu merupakan salah satu opsi bagi tim untuk mencetak gol di sebuah pertandingan ketika mereka kesulitan untuk menciptakan peluang dari open play. Apalagi kan Myanmar bermain kasar banget. Kasar banget, para pemain kita tuh dilanggar terus-menerus.
Dan untung saja tidak ada pemain kita yang cedera ya teman-teman ya. Mereka masih bisa bangkit dan melanjutkan pertandingan. Dan setelah tertinggal di menit-menit awal, ternyata Timnas U19 bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Kalau nggak salah tuh di menit ke-18, Ferrari yang mencetak gol memanfaatkan umpan dari Fikri dari free kick, di mana dia bisa menyundul bola tersebut dan membobol gawang dari Myanmar. Kemudian setelah itu, hampir saja Rabani mencetak gol ketika dia mendapatkan through pass, sayang bisa di-save oleh penjaga gawang Myanmar. Kemudian kita lihat Fikri yang mencetak gol luar biasa dari luar kotak penalti. Kalau nggak salah itu Zanadin yang memberikan dia umpan di luar kotak penalti. Shootingnya keras, sudah di-save, ditepis ya sebetulnya oleh penjaga gawang Myanmar, tapi tetap masuk. 2-1, kita makin geber, kita makin ngegas. Dan akhirnya karena para pemain Myanmar terlalu sering melakukan pelanggaran, ada pelanggaran lagi, ada free kick. Kali ini Zanadin yang mengambil free kick dan Ferrari bisa mencetak gol keduanya dan gol ketiga bagi Timnas U19. 3-1, lebih gila lagi permainannya. Tidak selang lama ya, kita lihat Arkan Fikri yang melakukan pergerakan individu di tengah, memberikan through pass kepada Rabani dan Rabani again score. Ini striker yang tajam. Sebelumnya kita tahu lawan Filipina dia mencetak hat-trick, kali ini dia bisa mencetak 1 gol. Di babak kedua, Coach Sintayong memang ada melakukan pergantian pemain karena perlu menjaga kebugaran para pemain. Ronaldo Kuate yang masuk juga bisa menambah gol, dan kita juga bisa melihat proses gol dari Ronaldo Kuate mengandalkan kerjasama. Pertama Nico melakukan pergerakan yang dia juga masuk di babak kedua, memberikan umpan ke Zanadin dan Zanadin kembali memberikan assist kali ini kepada Ronaldo Kuate yang shooting bisa sebetulnya ditepis oleh penjaga gawang Myanmar, tapi tetap masuk dan mengubah skor menjadi 5-1. Ketika kita unggul 5-1 dan skor antara Thailand lawan Vietnam itu masih 0-0 ya, tentu saya senang teman-teman. Saya senang karena ya kita bisa lolos ke babak semifinal. Tapi ternyata tiba-tiba Thailand mencetak 1 gol, terus tidak lama kemudian Vietnam bikin 1-1. Saya nonton pertandingan tersebut, saya melihat di 10 menit terakhir sih para pemain dari kedua tim tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sedikit-sedikit jatuh, bangkitnya lama, sedikit-sedikit jatuh. Dan ternyata ya berakhir dengan skor imbang 1-1. Tapi ya kita bisa melihat bahwa para pemain dari Timnas U19 itu benar-benar fokus pada pertandingan mereka. Mereka juga tidak mengikuti hasil sementara ya dari pertandingan antara Vietnam lawan Thailand. Baru kemudian terakhir tentu mereka mendapatkan kabar tersebut, dan saya juga sempat melihat di TV bahwa ya terlihatlah semua pemain dari Timnas U19 itu sedih, apalagi penjaga gawang Cahya Supriyadi yang sepertinya tidak menyangka atau tentunya kaget bahwa Timnas U19 tidak bisa lolos ke babak semifinal. Saya sangat amat sedih teman-teman, tapi ya saya pikir kita juga perlu nanti menunggu ya evaluasi dari Coach Sintayong tentang performa dari para pemain Timnas U19, dan kemudian nanti apa yang akan dia lakukan next step atau langkah selanjutnya. Apakah nanti dia akan memanggil pemain-pemain lain lagi ke skuad Timnas U19 yang mungkin juga pemain naturalisasi agar permainan dari Timnas U19 taktis permainannya dan mereka juga tetap bisa bermain dengan fisik yang kuat dan juga stamina yang prima agar di setiap pertandingan apalagi nanti lawan tim yang kuat juga Timnas U19 bisa meraih kemenangan. Ya selesai sudah perjuangan dari Timnas U19 di Piala AFF U19 ini. Ya kita tunggu nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Timnas U19 dan juga tentunya nanti Timnas Senior. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.